Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu pengkajian sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia. Jadi, pengertian sejarah merupakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan dapat dibuktikan dengan kebenaran yang ada. Sejarah konstitusi di Indonesia. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, dan yang kedua konstitusi tak tertulis. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Nah, selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949 adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang adalah penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dan 1999 hingga 2002. Itulah penjelasan singkat tentang materi saya. Jika ada kesalahan kata atau tulisan, saya mohon maaf dan terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.